Oke, baik. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat. Selamat pagi. Oke, bagaimana perasaan Bapak Ibu hari ini? Baik. Perasaannya baik. Oke, berharap semua baik, bahagia, senang yang dialami Bapak Ibu. Nah, hari ini saya akan berbagi tentang budaya positif yang kita terapkan di sekolah sebagai salah satu aksi nyata yang kami lakukan di pendidikan guru penggerak angkatan 10. Nah, jadi di sini kita berangkat dari pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa filosofi yang dikembangkan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa sekolah itu sebagai sebuah ladang persemaian padi. Jadi kita sebagai orang yang menanam padi dan anak-anak itu sebagai bibit yang kita tanam. Tidak mungkin kita tanam padi terus hasilnya pepaya ya? Iya kan? Ya. Makanya ketika anak-anak sebagai bibit padi itu kita harus menuntun dia, kita sebagai penuntun menuntun anak-anak untuk mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya dan keselamatan setinggi-tingginya. Nah, sekarang berbicara tentang budaya positif. Kira-kira Bapak Ibu sudah pernah dengar apa tentang budaya positif? Sudah. Baik, sebagai sekolah penggerak, saya rasa ini bukan hal baru ya, Bang? Iya. Oke, kira-kira budaya positif itu seperti apa? Yang Bapak Ibu tahu? Ya, kalau menurut saya budaya positif itu adalah nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan yang dapat dilakukan kepada murid agar murid itu bisa menjadi pribadi yang kritis dan bertanggung jawab. Oke, baik, terima kasih. Jadi ini ada nilai-nilai kebajikan di dalamnya. Baik, kira-kira di kita punya sekolah ini sudah diterapkan budaya positif atau tidak menurut Bapak Ibu? Sudah. Oke, baik. Ya, jadi seperti yang tadi sudah dikemukakan oleh Bu Erna bahwa budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai kebajikan atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Jadi mungkin selama ini kita merasa bahwa kita harus mengontrol siswa kita supaya mereka harus berbuat ini dan itu, tetapi di dalam budaya positif kita harus menanamkan nilai-nilai kebajikan kepada anak. Jadi harus ada keyakinan yang mereka lakukan. Nah, di dalam budaya positif ada beberapa hal yang penting yang perlu kita ketahui bersama, yaitu disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, teori motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan yang terakhir segitiga restitusi. Nah, yang ketika mendengar tentang disiplin, kata disiplin, kira-kira apa yang Bapak Ibu pikirkan atau apa yang terbesit dalam benak Bapak Ibu ketika mendengar tentang kata disiplin? Apa yang pertama kali muncul dalam benak Bapak Ibu? Yang muncul pertama itu adalah semacam aturan atau peraturan. Oke, peraturan atau aturan. Ada lagi? Ya, jadi tentang aturan ya, kebanyakan dari kita ketika mendengar kata disiplin pasti kita akan langsung ini pasti aturan yang harus saya lakukan, ya toh? Nah, sedangkan disiplin positif ini dia berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina yang berarti belajar. Jadi di sini kata disiplin memang selalu dihubungkan dengan aturan, tata tertib atau segala sesuatu yang wajib kita lakukan. Jadi kita dipaksa atau mungkin kita merasa terpaksa untuk hidup teratur ataupun juga patuh terhadap sebuah aturan yang berlaku di sebuah lembaga. Nah, sesungguhnya kata disiplin dan tentang disiplin positif ini sebenarnya agak berbeda. Kalau disiplin positif itu dia bukan tentang segala sesuatu yang kita lakukan secara terpaksa, tetapi kita lakukan segala sesuatu berdasarkan keyakinan kita. Jadi menurut kita apa yang penting itulah yang kita lakukan. Apa yang kita yakini benar itu yang kita lakukan. Nah, itu masuk di dalam disiplin positif. Nah, di dalam penerapan disiplin positif tadi seperti sudah disampaikan oleh teman-teman bahwa ada nilai-nilai kebajikan yang kita percaya secara umum atau secara universal. Nah, dengan nilai-nilai kebajikan yang ada, maka itu dapat memacu motivasi dari dalam diri
untuk melakukan segala sesuatu dengan bertanggung jawab seperti Ibu Erna bilang. Jadi ketika sesuatu kita lakukan karena kita yakin itu benar, maka kita akan melakukannya bukan karena terpaksa, tetapi karena kita mau melakukannya, karena kita merasa itu penting dan itu dibutuhkan. Nah, contoh dari nilai-nilai kebajikan, mungkin yang pertama ini tidak asing bagi kita, nilai-nilai profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global dan sebagainya. Terus ada juga dari Iwo Primary Years Program. Jadi ada di sini toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri. Ini adalah contoh-contoh nilai kebajikan yang bisa kita terapkan di dalam penerapan budaya positif. Ada juga keterampilan hidup, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain. Terus ada the seven essential virtues, ada empati, suara hati, kontrol diri dan sebagainya. Dan ini yang terakhir ada proyek nilai-nilai kebajikan, peduli, keterus-terangan. Jadi di dalam menerapkan budaya positif, Bapak Ibu bisa pilih salah satu yang menurut Bapak Ibu, oh saya lebih tertarik dengan nilai-nilai kebajikan yang ini untuk saya terapkan di budaya positif. Jadi silakan memilih. Boleh mengkombinasi nilai-nilai kebajikan yang diambil dari profil pelajar Pancasila atau pendidikan tadi maupun di proyek nilai-nilai kebajikan. Nah, sekarang saya ingin Bapak Ibu coba berpasangan dua orang. Orang sebelah kiri menggenggam satu benda yang ada di sekitarnya. Menggenggam yang di sebelah kiri. Oke. Jadi yang di sebelah kiri menggenggam dua orang berpasangan. Berpasangan, jadi Ibu Erna dan Ibu Wasi dan selanjutnya berpasangan. Yang orang sebelah kiri berarti kalau di sini Mama Wasti yang menggenggam benda, terus yang di sini Ibu Desi yang menggenggam salah satu benda yang ada di sekitar Bapak Ibu. Sekarang orang sebelah kanan tugasnya bagaimana caranya untuk membuat orang sebelah kiri melepaskan yang ada di genggamannya. Silahkan mencoba berbagai cara untuk orang sebelah kiri melepaskan apa yang dia genggam. Silahkan memberikan pengaruh sebanyak apapun, silahkan. Silahkan coba. Boleh. Semua cara diperbolehkan. Intinya tidak melakukan kekerasan. Silahkan. Orang sebelah kanan harus berusaha bagaimana caranya orang sebelah kiri mau memberikan apa yang digenggam. Bisa pinjam teleponnya. Pinjam HP. Yang ada tidak pinjam. Apa ini kan tergantung Ibu Desi mau pegang apa? Tidak ada kekerasan ya. Kita tuh masih kekerasan. Ini pemaksaan. Oh ini pemaksaan ya. Bapak apa yang digenggam itu yang Bapak harus berusaha minta, berusaha untuk dapatkan. Saya mau komitmen nih. Karena tadi yang awalnya pegang itu HP. Saya mau bagaimana supaya saya mau ambil itu. Oke. Jadi kalau berarti Bapak Mamu tidak dapat apa yang Bapak Mamu punya. Oke. Ibu Erna dapat? Dapat. Oke. Nah sekarang saya mau tanya, kira-kira tadi yang Ibu Erna lakukan, apa yang Ibu Erna lakukan sehingga bisa dapat apa yang digenggamnya Ibu Wasti? Saya minta langsung sorong. Dapat. Iya. Oke. Kalau Bapak Mamu apa yang dilakukan sampai tidak dapat? Meraih. Yang pertama, mungkin saya lihat pertama dia genggam itu HP. Nah, HP ini mungkin saya juga paling senang sekali dan saya mau ambil itu dengan cara saya. Tapi setelah saya menoleh lagi, yang ada cuma pena. Akhirnya motivasi saya untuk mau ambil itu sudah ada lagi. Oh sudah ada lagi. Oke baik. Tapi Bapak tetap berusaha. Saya berusaha tapi saya pasti kita tahu itu habis semua. Oh oke baik. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah bekerja sama. Silakan berikan tepuk tangannya. Jadi maksudnya adalah segala sesuatu yang ada di dalam kontrol orang tersebut itu atas dasar kemauan dia baru dia bisa berikan kan.
Tadi atau Ibu Asri merasa terpaksa untuk berikan kepada dia? Tidak. Karena mau membuka tangan, mau memberikan toh? Ibu Desi merasa apa yang Ibu Desi rasakan ketika Pak Mahmud memberikan segala stimulus yang diberikan supaya mau memberikan apa yang digenggam? Saya juga bilang apa yang digenggam yang diberikan tolong. Jadi kalau saya mau pegang alat-alat seperti dulu. Jadi kalau mau minta apa saya terus yang saya pegang alat bukan apa jadi saya tahu. Ya. Jadi kita dapat belajar bahwa sekeras apapun Pak Mahmud melakukan memberikan stimulus itu tidak akan berikan toh, ya toh. Berarti kontrol ada di diri kita, ya toh. Ketika kontrol kita mengerti bahwa kontrol ada di diri kita sama seperti murid. Kita tidak bisa memaksa murid untuk kamu harus datang pagi, kamu harus mengerjakan PR. Kita tidak bisa memaksa. Yang kita bisa lakukan adalah kita mempengaruhi dia. Sehingga yang ada di dalam dia ketika dia melakukan karena dia mau, bukan karena dia dipaksa. Karena ketika terpaksa bisa saja kita dapat seperti tadi Berna bisa, tapi Berna tidak melakukan pemaksaan. Pak Mahmud sekalipun paksa tidak mendapatkan karena segala sesuatu berada di kontrol pribadi masing-masing. Itu kan kayaknya belum minta sudah dikasih. Oh begitu ya. Oke, baik. Ya, jadi kita masuk di teori motivasi perilaku. Oke, baik. Ya, kita masuk di teori motivasi. Kira-kira sebagai seorang pendidik, saat Bapak Ibu masuk ke kelas, apa yang mendasari tindakan Bapak Ibu? Mungkin dari Pak Mahmud dulu. Ketika Bapak datang tepat waktu masuk kelas, kira-kira apa yang mendasari perlakuan itu? Yang pertama adalah saya ingin untuk mendisiplinkan waktu. Yang kedua mendisiplinkan diri. Bagaimana sehingga apa yang saya lakukan itu sebagai contoh teladan untuk murid saya. Oke, baik. Ada lagi? Dari saya sebagai teladan, yang kedua kita sebagai guru harus ada kepatuhan sehingga sesuai melihat kita dan motivasi mereka untuk hadir. Oke. Masih ada lagi yang mau tambah? Iya, kalau dari saya yang menjadi motivasi atau alasan seorang guru hadir tepat waktu di sekolah dan di kelas adalah ingin menunjukkan atau ingin memberikan contoh apa itu budaya positif kepada peserta didik. Oke, baik. Terima kasih untuk Bapak Ibu Guru yang sudah mengungkapkan alasan kenapa datang tepat waktu. Dan dari tadi saya dengar alasannya adalah saya. Jadi diri sendiri, ya toh? Bukan karena anak murid harus kenapa, tapi saya menjadi teladan, ya toh? Jadi ketika kita melakukan segala sesuatu, dia punya motivasinya dari diri sendiri, maka itu akan bertahan lebih lama. Nah, oke. Jadi teori motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi apa yang terjadi bila saya melakukannya? Jadi ini pengaruh dari luar. Tadi kalau saya tidak masuk tepat waktu, apa yang kepala sekolah bilang kepada saya? Apa yang guru-guru akan nilai? Apa yang anak-anak akan nilai? Nah itu karena tekanan dari luar. Itu masuk motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Jadi saya datang tepat waktu supaya pada saat rapat saya dipuji atau anak-anak itu guru paling terbaik lah. Nah itu motivasi eksternal karena kita berharap ada imbas dari luar. Nah yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Nah ini seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ibu Guru bahwa kembali kepada diri sendiri. Saya ingin menjadi seperti apa? Jadi kembalinya kepada diri. Jadi tadi Bapak Ibu sudah bilang mau menjadi teladan. Nah itu kembali kepada diri sendiri. Nah ini merupakan motivasi internal.
yaitu tujuan dari disiplin penerapan disiplin positif. Nah, yang ketiga di sini kita belajar tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, di dalam penerapan di sekolah tentang budaya positif ada yang namanya kita pernah menerapkan hukuman. Saya pribadi pernah. Jadi hukuman itu contohnya seperti anak yang datang terlambat, kita langsung oke, kau berdiri di depan kelas, atau kau berlutut, atau kau buat apa gitu. Nah, itu hukuman. Kalau berbicara tentang konsekuensi, berarti itu kita sudah ada kesepakatan sebelumnya. Oh, kalau kita buat kesepakatan, kalau anak datang terlambat berapa menit, maka apa yang dia perbuat. Nah, itu konsekuensi. Sedangkan restitusi itu dia merupakan pilihan. Jadi kita menawarkan pilihan. Oke, kita mencari tahu dulu. Oh, tadi kamu datang terlambat, kenapa? Alasannya apa? Terus oke, karena kamu buat ini, terus kira-kira apa yang bisa kamu lakukan untuk mengatasi permasalahan ini? Jadi perbedaannya di situ. Bisa ya Bapak Ibu ya? Oke. Jadi kalau kita menerapkan hukuman, biasanya murid atau peserta didik itu dia timbul rasa benci. Karena, kok saya disuruh bikin ini tapi itu tidak. Kadang-kadang ada begitu. Terus, nah ini saya mau minta Bapak Ibu coba kalau kalimat yang pertama mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira itu masuk di hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Hukuman. Hukuman. Oke, nanti sebentar kita lihat ya. Lalu mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Konsekuensi. Hukuman. Hukuman. Oke, menurut Pak Mahmud, apa ada yang konsekuensi, ada yang hukuman? Oke, tidak apa-apa. Kita punya penilaian yang berbeda-beda. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Hukuman. Konsekuensi. Oke, ada yang konsekuensi. Nanti baru kita lihat. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Baik. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Hukuman. Mungkin. Oke. Menurut pidana umum. Oke, mari kita lihat. Jadi di sini di bagian hukuman itu dia bersifat spontan. Jadi ada kesalahan langsung diberikan tindakan. Kalau konsekuensi kita sudah ada perjanjian sebelumnya.